Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Puspintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Saudara sekalian, pada seri yang ke-13 ini saya akan mengupas tentang laporan pelaksanaan BPJS. Terkait dengan laporan pelaksanaan BPJS ini masih jarang sekali dilakukan, hingga tidak begitu banyak diketahui. Karenanya saya perlu menguraikan. Saudara, sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, itu tepatnya ada di pasal 68, bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk melakukan atau melaporkan pelaksanaan APBDes semester pertama. Mana di pasal tersebut diatur bahwa selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes tahun berjalan. Inilah yang menjadi dasar daripada penguraian kita. Nah, selain dari itu, bahwa nanti akan kita lakukan bakasan tersendiri. Pasal 68 ini sungguhnya adalah menindaklanjuti apa yang diatur di dalam pasal 56 di peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Saudara, laporan pelaksanaan BPJS. Dalam laporan ini ada dua istilah, ada dua sebutan yang menjadi unsur atau bagian yang tidak boleh ditiadakan salah satunya. Itu laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi keuangan terhadap realisasi kegiatan atas pelaksanaan RKPDes. Jadi di dalam laporan pelaksanaan APBDes itu ada bagian berikutnya adalah juga harus dilaporkan, yaitu laporan realisasi kegiatan. Ini berarti merujuk pada RKPDes. Nah, laporan pelaksanaan APBDes ini ditujukan kepada siapa? Sebagaimana laporan-laporan yang dibuat oleh kepala desa, bahwa laporan atau setiap laporan kepala desa itu pasti
ditujukan pada 3 unsur. Yang satu kepada bupati, yang kedua kepada BPD, dan yang ketiga kepada masyarakatnya. Tentunya dengan kategori atau kedudukan masing-masing. Misalnya kalau laporan itu ditujukan kepada bupati, maka oleh bupati ini menjadi bahan pembinaan. Jika laporan itu disampaikan keterangannya kepada BPD, maka akan menjadi bahan evaluasi. Dan jika laporan ini diinformasikan kepada masyarakat, maka akan menjadi bahan masukan oleh masyarakat pada pemerintah desa. Kenapa saat ini masyarakat lebih banyak pasif atau apatis terhadap dinamika daripada kerja pemerintahannya? Karena selama ini justru mayoritas masyarakat di desa itu tidak begitu dilibatkan secara partisipatif. Akibatnya mereka juga sulit untuk memberikan masukan. Lebih-lebih yang paling parah adalah masyarakat ini tertutup informasi tentang desanya. Artinya sulit sekali untuk mengakses informasi tentang desanya, tentang keuangan desanya, tentang program-program desanya. Karena sulitnya mengakses ini, maka menyebabkan mereka ini apatis. Faktor utama jelas. Baliknya seandainya kalau pemerintah desa itu justru aktif untuk melibatkan masyarakat, aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat, maka masyarakat pun juga akan responnya akan positif dan akan proaktif. Kapan laporan pelaksanaan APBD ini disampaikan? Bagaimana pada awal tadi saya sitir dari ini yang ada di pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 bahwa laporan pelaksanaan APBD ini untuk semester 1 ya. Apakah ada yang untuk semester 2? Sampai sejauh ini tidak ada pasal yang bisa dijadikan rujukan bahwa semester 2 juga harus dilaporkan sebagaimana semester 1. Ini karena apa? Nah, untuk ukuran 1 tahun nanti sudah ada yang namanya LPRP APBD atau laporan tahunannya. Jadi yang perlu dilaporkan secara sebagai min itu ada di semester 1. Itu. Nah, ini paling lambat adalah 2 minggu di bulan atau minggu kedua bulan Juli. Bahasanya begitu, bukan 2 minggu, tapi minggu kedua bulan Juli. Dari tanggalnya dalam minggu kedua itu tahun anggaran berjalan. Nah, berarti atau tentunya laporan ini dibuat dalam 3 versi. Disampaikan kepada bupati melalui sebagai laporan, disampaikan kepada BPD sebagai tembusan untuk diketahui, kemudian disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi. Nah, ini laporan pelaksanaan BPD di semester 1 ini tidak merupakan perdes, jadi dokumen besar.
Saudara, kenapa laporan pelaksanaan APBDes ini harus juga disampaikan kepada PPD dan masyarakat? PPD tahu keadaannya satu semester ini karena itu akan menjadi bahan evaluasinya, dan PPD juga perlu musdes. Ada musdes juga semester sebagai evaluasi terhadap semester 1. Masyarakat juga butuh itu. Nah, informasi kepada masyarakat ini memang bukan berarti seluruhnya detail, tidak, tetapi di sana paling tidak informasi kepada masyarakat itu harus terpenuhi adanya laporan realisasi APBDes-nya selama 1 semester itu, kemudian laporan realisasi kegiatannya, berarti ini RKPDes selama 1 semester, kemudian kegiatan yang belum selesai dan atau yang tidak terlaksana selama 1 semester ini apa saja, itu harus juga disampaikan, diinformasikan. Lalu sisa anggaran sampai dengan semester 1 berarti per 30 Juni itu juga masih berapa harus diketahui. Nah, jika kemudian ada yang perlu disampaikan sebagai aspirasi, sebagai masukan, kan juga aduan kepada dari masyarakat kepada pemerintah desa, maka pemerintah desa harus menyampaikan juga alamat pengaduannya. Alamat pengaduan ini kalau secara fisik ya ke kantor desa. Tapi alamat ini bisa juga disampaikan secara elektronik. Alamat email, website, WA, itu biasanya adalah harus ada call center desa. Desa harus ada nomor sebagai pusat informasi, nomor yang dipakai untuk call center ini sebagai hubungan sentral hubungan dengan masyarakat. Kalau sampai hari ini misalnya ada desa-desa ini yang tidak punya calling center, ya ini menunjukkan sekali salah satunya adalah keterbukaan informasi publik di desa itu tidak berjalan. Harus ada alamat-alamat pengaduan, alamat-alamat yang dijadikan sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Itulah saudara sekalian, uraian saya tentang laporan pelaksanaan APBDes semester 1. Di mana laporan ini disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan, disampaikan kepada BPD sebagai bahan evaluasi, dan disampaikan kepada masyarakat sebagai bahan masukan masyarakat kepada pemerintah desa. Laporan ini harus dibuat dan disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Nah, dalam laporan ini sekurang-kurangnya harus memuat persoalan pelaksanaan APBDes-nya, kemudian realisasi kegiatannya, lalu kegiatan yang belum selesai dan atau yang tidak terlaksana, sisa anggarannya ini harus disampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.